Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya anak aku itu bisa lepas tali pusarnya di bawah 7 hari, yaitu cuma 6 hari. Nah, ini tali pusarnya ya, udah kering dan lepas sendiri tanpa kita paksa. Aku juga mau sharing nih, sebelumnya aku punya anak yang pertama, itu tali pusarnya lepas setelah seminggu lebih, jadi hampir 2 minggu. Nah, waktu itu aku memang masih kurang baca-baca, jadi aku ngikutin aja apa kata orang dan kata suster. Jadi waktu itu aku lagi ke rumah sakit ketemu dokter anak, terus dokter anaknya udah bilang nih kalau misalnya nggak usah diapa-apain perawatan tali pusar itu. Tapi karena susternya ngomong di depan dokter dan dia bilang dilap pakai kapas alkohol, jadi aku ikutin kata susternya nih, karena aku kira karena dia ngomong depan dokter anak terus dokter anaknya diam aja itu berarti boleh gitu kan. Ternyata itu tuh salah gitu kan, dan aku baru tahu itu salah setelah aku punya anak kedua. Makanya kenapa kemarin anak pertama aku tuh lama tali pusarnya lepas sampai hampir 2 minggu, itu ternyata karena aku pakein kapas alkohol. Jadi penting banget buat teman-teman tuh untuk up to date tentang ilmu-ilmu perawatan newborn, apalagi kita baru melahirkan kan. Kalau bisa kita baca dari sumber yang terpercaya, misalnya studi ilmiah gitu, terus studi yang terbaru gitu kan. Mungkin susternya bener, tapi dia mungkin itu berdasarkan pengalaman dia atau secara empiris. Tapi kalau misalnya berdasarkan studi ilmiah kan dia udah dilakukan beberapa uji-uji gitulah gitu kan, dan lebih terpercaya juga. Jadi kalau aku sendiri sekarang lagi sering banget baca bukunya dokter Meta Handidita. Dia tuh spesialis anak, terus aku udah follow IG-nya juga, dan menurut aku dokter Meta ini cukup up to date tentang ilmu yang terbaru gitu. Jadi misalnya kayak WHO menerbitkan apa gitu kan, dia juga bahas di Instagramnya kayak gitu. Oke, langsung aja ke tips apa aja yang aku lakuin untuk anak aku yang kedua sehingga tali pusarnya bisa lepas di bawah 7 hari. Normalnya tali pusarnya lepas tuh sampai 3 minggu, tapi alhamdulillah kalau lebih cepat kan kita sebagai emak-emak tuh lebih ngerasa safe gitu kan, karena tali pusar itu kalau kegoyang-goyang gitu dia bisa berdarah, terus kalau kelamaan juga bisa basah, dia bisa bau, bisa bernanah gitu kan. Kita sebagai mama pasti overthinking gitu kan. Jadi sebaiknya kalau bisa lebih cepat lepasnya pasti lebih bagus. Nah, yang aku lakuin di anak aku sesuai dengan yang aku baca di buku dokter Meta adalah tidak menutup tali pusar dengan pampers. Jadi biasanya pampers newborn itu kan masih kegedean gitu kan, terus bagian depannya itu kan bisa nutup tali pusar kan. Jadi jangan sampai tutup, kita harus jaga itu biar tetap terjaga tapi tetap kering tapi nggak tertutup gitu. Jadi bagian depannya tuh kayak dilipat gitu. Oh iya, tali pusarnya aku taruh dulu ya. Terus yang kedua, aku nggak ngerendam di ember, jadi aku cuman mandiinnya dengan waslap basah gitu. Jadi bagian pusarnya tuh nggak dikasih air dulu dan nggak diapa-apain dulu. Terus juga nggak perlu dilap pakai kain alkohol, nggak perlu dikompres pakai kain alkohol juga, nggak perlu juga ditutup pakai kasa betadine. Terus kita harus jaga itu tetap selalu kering, dan perlu diingat juga kalian perlu ke dokter kalau misalnya dia berdarah, berbau ataupun bernanah. Jadi setelah aku konsisten melakukan tips-tips yang tadi, alhamdulillah dalam waktu 6 hari pusarnya anak aku yang kedua udah lepas. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.